Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMPT Darul Quran. Alhamdulillah pada pagi hari ini Pak Mutakin mengharapkan atau berharap kalian tetap sehat, tetap semangat di dalam mengikuti mata pelajaran pada pagi hari ini. Yang mana pada pagi hari ini kita akan masuk pada bab yang ke-9, yakni hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Namun sebelumnya, sebagaimana biasa, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, keluarga kita, diri kita, teman-teman kita, bapak ibu guru dan juga orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala macam musibah, penyakit dan juga segala macam wabah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas solihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, Pak Mutakin senantiasa mengingatkan kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, yaitu dengan selalu memakai masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun, kemudian yang keempat menghindari kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Jangan sampai keluar kalau tidak ada hal-hal yang penting dan mendesak. Di dalam rangka apa? Kita menghindari dan juga memutus penyebaran virus COVID-19. Nah, anak-anak, mari kita kembali kepada materi kita pada pagi hari ini tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Sebelum lahir ke dunia, kita berada di perut ibu kurang lebih 9 bulan lamanya. Saat seorang ibu sedang hamil, badannya lemah, bertambah lemah dan terasa semakin susah, terlebih saat melahirkan. Jadi anak-anak, orang tua itu siapa? Orang tua itu adalah orang yang melahirkan, merawat dan membesarkan kita. Dan orang tua itu adalah ayah dan ibu kita. Kedua ayah dan ibu kita ini, kedua orang tua kita ini punya jasa yang sangat besar kepada kita, terutama ibu. Bagaimana tidak? Ketika ibu sedang hamil, dia badannya semakin payah, kemudian lama hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan hingga perutnya membesar. Ya, ibu ini senantiasa bersabar menjaga anak-anaknya atau menjaga kandungannya agar senantiasa sehat. Terlebih ketika ibu ini melahirkan, Masya Allah, sakitnya luar biasa. Ketika melahirkan, kemudian sudah lahir, kita masih bayi, apa yang kita bisa? Tidak bisa. Kita hanya bisa nangis, kita lapar nangis, kita pup nangis, kita pipis nangis, kita kesakitan nangis. Ya, jadi kita nggak bisa ngomong, nangis. Akhirnya apa? Orang tua siang dan malam selalu menjaga kita, merawat kita. Malam mereka terjaga, tidurnya kurang gara-gara apa? Merawat kita ketika waktu bayi sampai bertambah besar, kemudian belajar merangkak sampai berjalan sehingga berlari, kemudian hingga tumbuh seperti kalian pada saat ini. Ya, usia-usia anak SMP ini adalah usia anak yang biasanya pikirannya labil. Labil dalam arti mereka mencari jati diri, anak yang serba penasaran. Ya, makanya kalian hati-hati di dalam bergaul dengan teman. Pandai-pandailah memilih teman. Jangan sampai kalian salah dalam mencari teman.
Kedua orang tua kita memiliki jasa yang besar dan mereka tidak pernah menuntut balas kepada kita. Nah, ayah sama ibu ini sudah mulai kalian waktu bayi, membesarkan kalian, merawat kalian, sekarang sudah besar, kalian harus membayar pada ayah sebesar 1 miliar. Tidak pernah ya. Mereka ikhlas merawat kita. Dan kita sebagai anak, apa balasan kita? Balasan kita adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian kita selalu mendoakan orang tua agar senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada pepatah mengatakan kasih anak sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang kasih anak sepanjang gala, kasih ibu sepanjang jalan. Ya. Tidak ada habisnya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menghormati, menyayangi, dan juga mentaati kedua orang tua kita. Keharmonisan dan kebahagiaan hidup sebuah keluarga akan terwujud apabila semua anggota keluarga saling menghormati dan menyayangi. Ya, kalian kalau sebagai kakak berarti harus menyayangi adik-adiknya. Kalian sebagai adik harus bisa menghormati yang lebih tua dan juga orang tuanya. Kemudian menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban dari seorang anak. Kenapa? Ya, karena itu adalah sebagai balas jasa kita atas jasa-jasa orang tua yang tidak ternilai. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indal kibari ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā, yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain kepada Allah. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara kedua orang tua kalian atau kedua-duanya berusia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan yang kasar, cis atau sebagainya. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dari ayat ini kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ibu bapak atau orang tua kita. Kenapa? Karena kita sebagai anak wajib hukumnya untuk menghormati, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Kenapa? Ya, kenapa harus seperti itu? Ya, kalau kita tidak mampu berbuat baik kepada orang tua, nanti ketika kita menjadi orang tua, jangan salahkan apabila anak kita tidak bisa menghormati dan juga berbakti kepada kita. Tutur kata kita kepada orang tua haruslah lemah lembut, ya. Jangan mengucapkan sesuatu yang kasar. Apalagi kalau orang Jawa mengatakan mesuh, Masya Allah, dipanggil orang tuanya atau dinasihati orang tuanya kok kita mesuh. Naudzubillah min dalik. Ya, jangan sampai seperti itu. Apabila orang tua kita kemudian mengucapkan atau keluar kata-kata yang kasar, kata-kata yang jelek, dan Allah kemudian mendengar doa orang tua kita, maka dalam hidup kita tidak akan bisa menjadi orang yang mulia. Kenapa? Kita akan mengalami kesengsaraan sepanjang hidup karena doa dari orang tua kita yang jelek. Oleh karena itu, agar orang tua kita senantiasa menyayangi kita, kemudian
orang tua kita mendoakan yang baik kepada kita, hendaklah kita berbuat baik kepada orang tua, berkata-kata yang sopan. Kemudian ketika kita dipanggil, kemudian segera datang. Kemudian kita tidak membantah perintahnya selama perintah tersebut tidak melarang atau bertentangan dengan syariat agama Islam. Kemudian doa orang tua itu adalah menjadi berkah bagi anak-anaknya. Ya, tanyakan kepada orang tuamu yang sukses sekarang. Bisa jadi itu adalah doa dari orang tuamu atau mbah-mbahmu sebelumnya. Ya, oh bapak dulu dan ibu dulu nak suka membantu ibu, suka membantu orang tua, suka berbakti. Ya, akhirnya apa? Hidupnya sekarang menjadi lebih baik dan penuh berkah. Alhamdulillah. Hadis Nabi juga tentang berbakti kepada orang tua. Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Yang artinya ridho Allah Subhanahu wa taala itu terletak pada ridho kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu juga ada pada kemurkaan kedua orang tua. Allah akan ridho kepada kita, Allah akan senang kepada kita apabila orang tua kita senang kepada kita atau ridho kepada kita. Dan Allah pun akan murka kepada kita apabila orang tua murka kepada kita. Sudah banyak cerita yang kalian pernah dengar bahwasanya tidak ada orang yang hidupnya akan bahagia manakala ia pernah durhaka kepada kedua orang tuanya, terlebih kepada ibunya. Ya, kalian pernah mungkin mendengar kisah maling kundang, atau kalian pernah mendengar kisah Jurais. Nah, atau belum pernah? Pak Mutakin akan bercerita kepada kalian sedikit saja secara singkat. Ya, Jurais ini adalah seorang yang ahli ibadah. Dia tidak punya orang tua, hanya ibu saja yang merawatnya. Dan ibunya ini adalah dalam kondisi yang buta. Ketika Jurais sedang sholat, ibunya memanggil, Jurais, Jurais. Ya, Jurais ketika sholat ini bingung. Ya Allah, saya ini sholat apa melanjutkan sholat apa memenuhi panggilan ibu? Padahal itu yang dilaksanakan adalah sholat sunnah. Akhirnya apa? Sampai 3 kali Jurais akhirnya tetap sholat. Kemudian ibunya ini karena tidak bisa melihat atau dalam kondisi buta, dia berdoa, ya Allah, anak saya ini saya panggil berulang kali kok tidak menjawab. Saya sampai mangkel, kemana anak ini? Akhirnya orang tua berdoa, ya Allah, jangan sampai anak saya ini mati kecuali Engkau berikan dia fitnah atau cobaan. Akhirnya hari berganti hari, minggu berganti minggu, mungkin orang tuanya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Jurais ini sudah terkenal menjadi seorang ustadz atau kiai yang sangat alim. Ya, karena dia terkenal sebagai kiai yang sangat alim, banyak orang yang suka kepadanya, pun juga ada orang yang tidak suka kepadanya. Akhirnya orang yang tidak suka ini membuat fitnah seperti ini. Bagaimana kalau Jurais itu kita fitnah agar dia dibenci oleh umat, dibenci oleh semua orang. Akhirnya orang-orang tersebut mengirimkan seorang perempuan yang untuk mengajak zina, ya. Tetapi Jurais ini tidak mau. Dia tetap dalam sholatnya ketika ia digoda oleh perempuan ini. Hingga akhirnya perempuan ini putus asa, kemudian ia keluar dari musolanya si Jurais tadi, kemudian ia berzina dengan seseorang pengembala kambing. Kemudian ketika perempuan ini sudah hamil, dia berkata kepada warga masyarakat, wahai penduduk kampung, kalian tahu kan siapa itu Jurais? Yang katanya dia itu ustadz, yang katanya dia itu alim, ternyata dia itu bajingan. Loh, kok bisa seperti itu? Saya ini hamil gara-gara dia. Akhirnya apa? Orang kampung ini kemudian emosi,
kemudian mendatangi Juraij, melempari Juraij dengan batu sampai berdarah-darah. Ya, Juraij yang merasa tidak bersalah, dia mengatakan, ada apa? Ya, walah kamu katanya ustadz tapi ustadz cabul. Ya, ini katanya perempuan ini hamil gara-gara kamu. Tuh, bagaimana mungkin kalian mengatakan itu adalah hasil saya, karena saya walaupun saya tidak melaksanakannya, tidak melakukan zina. Ya, Allah jangan mengelak. Ya, akhirnya ketika baiklah, beri saya waktu, nanti ketika anak ini sudah lahir, datangkan kepada saya. Waktu yang ditunggu sudah tiba. Perempuan ini yang hamil tadi sudah melahirkan. Kemudian Juraij izin sholat 2 rakaat. Ketika selesai sholat, dia berdoa kepada Allah. Kemudian perut bayi yang masih merah ini dipegang oleh Juraij. Kemudian ditanya, ya ghulam kul man abak, wahai anak kecil, wahai anak bayi, siapa ayahmu? Dengan izin Allah, bayi tersebut bisa ngomong, ayah saya adalah seorang pengembala kambing. Nah, akhirnya apa? Kebenaran pun terungkap. Ya, akhirnya masyarakat meminta maaf kepada Juraij. Oh, saya mohon maaf setelah memfitnah jenengan. Bagaimana kalau sekarang musola jenengan yang sudah kami hancurkan kami ganti dengan musola yang dibangun dengan emas? Oh, tidak usah, kata Juraij seperti itu. Ya, cukup dibangun seperti semula saja. Nah, ini adalah akibat dari doa orang tua yang saat itu ketika Juraij dipanggil oleh orang tuanya tidak menjawab, padahal dia dalam kondisi sholat. Apalagi kita yang sedang main PS, yang sedang bermain, kemudian dipanggil ibunya, dipanggil orang tua tidak menjawab. Ya, makanya hati-hati ketika orang tua memanggil kita, kapanpun kita harus selalu bersedia untuk menjawab dan juga melaksanakan perintah dari orang tua. Nah, sekarang bagaimana caranya menghormati orang tua? Perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, ketika orang tua masih hidup. Berarti apa? Kita memperlakukan keduanya dengan baik. Ya, maaf ada yang kurang. Memperlakukan keduanya dengan baik, kemudian membantu pekerjaannya. Yang dimaksud membantu pekerjaannya ini adalah bukan kita berarti bekerja, ya, tetapi kita membantu pekerjaan orang tua. Ya, tugas kalian adalah pelajar, berarti harus belajar. Kalau membantu pekerjaan orang tua berarti mungkin orang tuanya saat itu mungkin sedang membuat apa, ya, membuat kandang ayam. Kalian bantu, mungkin membelikan paku, atau ibunya yang sedang masak di dapur, kemudian atau kalian menjaga adiknya yang masih kecil, atau kalian membantu pekerjaan ibu mencuci piring dan sebagainya. Kemudian mengikuti nasihatnya yang baik. Ketika orang tua memberikan nasihat yang baik, nah sekarang musimnya pandemi, musimnya corona, tidak usah keluar rumah, ya, tidak usah bermain jauh-jauh, di rumah saja. Ya, karena itu adalah nasihat yang baik, ya harus ditaati. Ya, kemudian membahagiakan keduanya secara fisik dan mental. Jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua. Bagaimana caranya kita membahagiakan orang tua? Membahagiakan itu tidak harus dengan uang, dengan harta. Karena kalian sebagai siswa, sebagai pelajar, ya belajar yang baik, kemudian mengerjakan tugas secara tertib, itu sudah membahagiakan kedua orang tua. Kemudian mendoakan kedua orang tua agar selalu mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau bisa setiap hari setelah sholat 5 waktu. Bagaimana doanya? Masih ingat kan? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, jadi selesai sholat 5 waktu, jangan langsung pulang, jangan langsung keluar dari masjid, tetapi kita harus mendoakan kedua orang tua. Terus bagaimana sekarang kalau orang tua sudah meninggal? Ya, jika keduanya muslim, maka kita wajib mendoakannya setiap saat agar diberi ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, ampunilah dosa-dosanya, terimalah amal baiknya, tempatkan ia di sisimu ya Allah. Semoga amal ibadahnya yang baik itu menjadi pahala yang bisa menjadikan ia tenang di alam sana. Nah, jadi harus kita berdoa kepada Allah setiap saat, boleh setelah selesai sholat 5 waktu atau kapanpun ya. Atau kita mengunjungi ke makamnya, boleh berziarah ke sana sambil berdoa kepada Allah ya. Kemudian melaksanakan wasiatnya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam ya. Kalau orang tuanya berwasiat hal-hal yang baik ya harus dilaksanakan. Nah, nanti kalau bapak sudah meninggal, kita kan punya sawah 15 ya kan. Saudaramu ada 4, berarti nanti masing-masing anak mendapatkan 3 sawah ya. 3 kali 4 12. Yang sisanya 3 sawah itu kalian jual, kemudian uangnya ya berikan kepada Ustadz Soni agar dibuat untuk membangun sekolahan, untuk menuntaskan pembangunan di sekolah biar menjadi untuk sarana pendidikan. Nah, kalau seperti itu ya dilaksanakan. Tapi kalau wasiatnya tidak baik ya tidak usah. Nanti kalau sawahnya ayahmu sudah meninggal, sawahnya tolong dijual, kemudian tolong ayah tanggap nonyu palapa, loh ya nggak oleh, ya. Berarti berhubungan dengan maksiat. Kemudian yang keempat, yang ketiga, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang telah dijalin keduanya. Kalau dulu orang tuamu, ayahmu atau ibumu punya kenalan, ya, maka kalian harus menjalin silaturahmi biar tidak putus. Saya dulu melanjutkan amanah orang tua saya yang suka ke rumahnya paman, sekarang saya ingin ke sini biar tetap nyambung seperti saudara. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, menjaga nama baik mereka. Bagaimana menjaga nama baik orang tua yang sudah meninggal? Dengan kita selalu berakhlakul karimah, memiliki akhlak yang baik, maka otomatis orang tua kita akan baik nama mereka. Oh ya Allah, Pak Iku loh, Pak Ahmad itu loh punya anak, walaupun dia sudah meninggal tapi anaknya itu rajin ibadah, rajin sholat, rajin sekolah, rajin mengaji, Masya Allah. Sungguh senangnya ya selalu mendapat kiriman pahala. Nah, itu berarti menjaga nama baik orang tua. Tapi kalau sikapmu, akhlakmu tidak baik, pasti orang tua akan kena juga. Ya Allah, wong tuane wis mati kok si anak koyo ngono, ya Allah ndaniyo sakene. Nah, hati-hati ya. Jadi itu adalah cara kita berbakti kepada kedua orang tua, baik yang sudah meninggal atau yang masih dalam kondisi hidup. Mudah-mudahan kedua orang kita yang sudah meninggal, apabila salah satunya ada yang meninggal, diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila masih hidup, diberikan oleh Allah kesehatan dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Agar kita bisa berbakti kepada keduanya dan juga menjadi tiket kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Mari kita akhiri dengan doa sesudah belajar dan doa kafaratul majelis. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.